Anak kecil, kamu tahu apa? Saat mendengar perkataan itu, Jensen hampir saja tersedak saat sedang menyuapkan bubur. Bagaimanapun juga, aku tahu karena semalam kamar kalian sangat hening. Kakakku sama sekali tidak mengerang, kata Diana dengan penuh wibawa. Kamu menguping. Saking emosinya, hidung Jensen kembang kempis. Bukan aku menguping, aku hanya mendengar beberapa kalimat dari pintu, lalu aku mendengar kalian sedang ngobrol. Kakak ipar tidak boleh seperti itu, saat kakak ipar menyuruhku berbuat seperti itu di gedung asrama lama waktu itu. Kakak sangat jantan. Dan lagi, saat kakak ipar mengalahkan Mirza, kakak terlihat semakin hebat, kenapa malah begitu mengalah di depan kakakku? Apa hubungannya? Jensen tidak bisa berkata-kata, di gedung asrama lama waktu itu, mereka berdua hampir mati, mana sempat berpikir macam-macam. Tapi aku tahu, tidak bisa menyalahkan kakak ipar, yang seharusnya disalahkan adalah laki-laki yang disukai kakakku waktu itu, lanjut Diana. Kamu tahu tentang dia? Tentu saja, namanya Ervanas, dia adalah teman kuliah kakakku. Waktu kuliah, mereka adalah pasangan cantik dan tampan yang diakui oleh semua orang, tapi pemikiran kakakku lebih tradisional dan lebih polos. Meskipun mereka sudah pacaran selama 2 tahun tapi mereka hanya bergandengan tangan, bahkan mereka belum pernah berciuman. Mungkin karena hal ini juga, Ervan sangat tidak puas, kata Diana sambil menganggukkan kepalanya. Mata Jensen menjadi berseri-seri, lanjutkan ceritanya. Aku tidak akan cerita lagi, kecuali kakak setuju untuk mengajariku bela diri. Oke, aku akan mengajari kamu bela diri, lanjutkan ceritanya. Jensen tidak menyangka bahwa bocah ini akan memanfaat kesempatan ini untuk mengancamnya. Setelah mereka lulus kuliah, Ervan mendapat tawaran untuk studi di luar negeri. Keluarga Nashitu tidak begitu kaya, tidak punya uang untuk ke luar negeri. Tetapi ada seorang wanita dari keluarga kaya yang menyukai Ervan. Asalkan Ervan setuju untuk menikahi wanita itu, dia akan membiayai Ervan. Akhirnya Ervan setuju, katanya dia menikah dengan wanita itu di luar negeri. Wanita kaya itu berasal dari keluarga yang terkenal, dia adalah nona muda dari grup Chester, keluarga papan atas di kota Asmenia. Keluarga mereka benar-benar merupakan kaya, koneksinya sangat luas, mereka bukan hanya punya koneksi di pemerintahan, kemiliteran bahkan juga punya koneksi di bidang bisnis. Setelah menikah dengan wanita itu, Ervan tidak menghubungi kakakku lagi. Sejak saat itu, kakakku mengalami trauma yang besar, dia akhirnya mencurahkan seluruh perhatiannya pada pekerjaannya. Lalu tidak lama kemudian, kakak ipar menikah dengan kakakku. Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih pada kakak iparlah yang sudah membawa kakakku perlahan-lahan keluar dari bayangan di dalam hatinya. Lagi pula, aku mengagumi kakak ipar, cepat atau lambat kakak ipar pasti akan memenangkan hati kakakku. Setelah mendengar cerita Diana, Jensen menghela napasnya pelan-pelan. Tidak disangka, ternyata Elena memiliki masa lalu yang seperti itu, tidak heran Elena selalu menunjukkan ekspresi dingin, ternyata dia pernah disakiti. Tenang saja, aku bukanlah laki-laki yang suka mempermainkan perasaan wanita, kata Jensen sambil menepuk dadanya. Kakak ipar cukup beruntung dalam hal jodoh. Aku punya firasat, ada banyak pria yang menyukai kakakku. Tentu saja. Kakak ipar adalah laki-laki yang berprinsip dan bertanggung jawab, tidak akan mengecewakan kakakku. Diana menunjukkan ekspresi seolah-olah dirinya bisa menebak isi hati Jensen dengan tepat. Apa yang sedang kalian bicarakan? Pada saat ini, Elena berjalan turun dari lantai 2. Elena memang tidak berdandan berlebihan, tapi penampilannya sangat menyilaukan mata. Tubuh atasnya dibalut oleh blus sifon berwarna biru dan putih. Kakinya dibalut oleh celana 7/8 berwarna putih, ditambah dengan sepatu hak tinggi setinggi 5 cm, tubuhnya terlihat sangat sempurna seperti seorang dewi yang menyilaukan mata. Melihat Elena, Jensen pun tanpa sadar tercengang. Sampai saat ini, wanita cantik yang dia kenal hanya ada 2, yang satu adalah Melody, yang kedua adalah Natasha. Tapi jika dinilai dari parasnya, Elena lah yang menduduki peringkat 1. Tentu saja, Diana juga sebenarnya tidak kalah, tapi bocah ini agak sedikit nakal. Kakak, hari ini kakak benar-benar cantik. Diana tak kuasa menahan kekagumannya, Diana melirik ke arah Jensen dan berkata, Kakak ipar, masa kamu berpakaian seperti ini? Cepat ganti pakaian MU, setiap hari pakai setelan olahraga,
Sungguh jelek sekali. Jensen mengusap hidungnya lalu berkata. Sepertinya aku memang cuma punya pakaian olahraga. Diana segera berlari ke lantai 2 dan mengambil sebuah setelan jas kemudian berkata. Setelan jas ini bukan pakaian bermerek mahal tapi masih bisa dianggap sebagai pakaian resmi. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kalian, kakak harus pakai baju yang lebih rapi. Jensen menganggung tak berdaya, dia mengambil setelan jas itu dan pergi untuk mengganti pakaiannya. Tak sampai beberapa menit, Jensen sudah turun kembali. Lumayan. Mata Diana dan Elena berseri-seri. Tinggi Jensen 180 cm, setelan jasnya sangat sesuai di badan Jensen. Meskipun Jensen tidak termasuk laki-laki tampan, tapi wajahnya sangat enak dilihat, terlebih lagi karena hidungnya yang mancung, hidungnya ini memberikan kesan gagah. Orang itu harus berpakaian bagus, kakak ipar biasanya terlalu tidak memedulikan penampilan, sekarang lihat. Jadi begitu tampan, bahkan jauh lebih tampan dari bajingan Jay Smith. Benar kan, Kak? Kata Diana sembari mewakili Jensen berbicara. Elena menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kedua orang itu pergi meninggalkan kediaman keluarga Lawrence, mereka tidak mengendarai mobil, mereka naik kendaraan umum pergi menuju pusat kota. Mereka berdua masih sangatlah muda, ditambah lagi dengan paras Elena yang begitu cantik. Ketika mereka berjalan di jalanan, pemandangan itu seketika menarik perhatian banyak orang. Wanita itu sangat cantik ya, artiskah? Beberapa wartawan diam-diam mengunggah foto Elena di media. Elena sama sekali tidak menyadari hal ini, tetapi Jensen menyadarinya. Diam-diam Jensen merasa kesal, merepotkan juga kalau punya istri yang cantik seperti Elena. Setelah mereka berdua lelah berjalan, mereka mencari sebuah kedai kopi untuk beristirahat sejenak. Jensen kemudian pergi ke toilet dan meninggalkan Elena duduk seorang diri. Tepat pada saat itu, ada segerombolan orang yang masuk ke kedai kopi. Orang-orang ini mengenakan setelan jas dan mengenakan jam bermerek, aura mereka sangatlah tidak biasa. Mereka masuk ke kedai kopi sambil bersenda gurau sehingga menarik perhatian tamu-tamu di kedai kopi. Elena sedang menghirup kopinya dengan anggun, tiba-tiba dia menangkap bayangan seseorang di tengah kelompok itu, wajahnya seketika berubah. Jantung Elena berdetak kencang seolah-olah akan melompat keluar dari tubuhnya. Dia sangat mengenali sosok itu, sosok laki-laki yang selama ini tidak bisa dia lupakan. Ervan, coba kamu lihat. Bukannya itu Elena? Di antara sekelompok orang yang masuk itu ada seorang laki-laki dengan jas Armani juga menyadari keberadaan Elena. Wajah mereka seketika tercengang, lalu mereka berjalan menghampiri Elena. Bunga kampus, ternyata memang kamu. Laki-laki yang mengenakan jas Armani itu terkesiap lalu berkata. Apakah kamu masih ingat aku? Teman kuliahmu, Roy. Ingat. Sebenarnya Elena juga tidak ingat, tapi karena laki-laki itu muncul secara tiba-tiba, Elena jadi menjawabnya tanpa sadar. Hehe, bunga kampus semakin hari semakin cantik ya. Dulu aku kira kamu adalah seorang artis. Seorang pemuda kurus yang berdiri di samping laki-laki itu ikut tertawa. Mereka semua adalah teman kuliah dari Elena. Dulu mereka bahkan pernah jatuh hati pada Elena, tapi waktu itu Elena sudah ada yang punya. Hati sang bunga kampus sudah direbut oleh Ervan, karena itu dulu mereka hanya bisa dia memendam rasa irinya. Sangat disayangkan, pasangan yang sangat ramalkan oleh orang-orang ini pada akhirnya berpisah. Elena, apa kabar? Kata seorang laki-laki yang berparas tampan. Laki-laki ini mengenakan jas berwarna coklat, di tangannya terpampang sebuah jam bermerek. Di antara sekelompok orang itu, keberadaan laki-laki ini paling menarik perhatian. Sebelum masuk ke kedai kopi, staf wanita dari kedai kopi menatap laki-laki itu lekat-lekat lalu berdecak pelan. Laki-laki itu seperti laki-laki idaman mereka, parasnya seperti artis dari Korea. Laki-laki itu adalah Ervan Nash, mahasiswa paling terkenal di Universitas Asmenia.